Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini Senin, tanggal 1 Juli 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 20 yang mengatakan, "Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Dalam bahasa Batak, alai paruhumnati gordo anggoho ali jahoba sebot, hodo siuji pia-pia dohotroha. Sai naidokudo partubulammu tunasida, ainunga tuho hugiling parbadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia salah satu nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Namun tugas dan pekerjaan ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, namun penuh dengan tantangan dan hambatan bahkan penolakan. Di tengah kesulitan karena tidak ada yang mempercayai pemberitaannya, Yeremia senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dalam bagian ini, ia diutus untuk menyampaikan firman kepada bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Meskipun nubuatannya keras, ia menginginkan bangsanya bertobat dan berbalik kepada Allah. Harapan Yeremia tidak menjadi kenyataan. Firman yang ia sampaikan menimbulkan sakit hati bagi banyak kelompok yang menentangnya. Kelompok penentang ini menyusun rencana dan mengancam untuk membunuh Yeremia. Mendapatkan ancaman seperti itu, Yeremia tentu dapat kecewa, sakit hati, dan berusaha membalas. Namun, ia tidak membiarkan hatinya terpengaruh. Ia meneguhkan hati dan menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan yang sanggup membelanya. Ketika kita belajar untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya, masalah dan tantangan dapat menerpa kita, menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Tentu saja, kita tidak perlu membiarkan persoalan tersebut tetap bercokol di dalam hati kita, mencemari hati kita. Kita dapat mengikuti jejak Yeremia. Ia tidak mengizinkan rasa kecewa dan sakit hati mengotori hatinya. Ia tahu Tuhan menghakimi dengan adil serta menguji batin dan hati. Untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita perlu menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan pembalasan kepadanya yang berhak menjalankannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan berkata, "Aku menguji batin," apakah Tuhan menguji batin nanti waktu kita sudah mati? Pastinya tidak. Tetapi di setiap hari, karena Dia setia. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, atau seperti ibu merawat anak-anaknya, setiap hari dirawat. Apakah ibu mendandani anaknya hanya pada waktu mau pergi pesta atau hanya ketika anak mau pergi ke rumah keluarga? Tentu setiap hari dirawat, itulah orang tua. Tuhan pasti lebih dari itu. Dia menguji batin kita setiap hari. Masalahnya, apakah kita serius menghadap Dia untuk diuji batin? Tuhan menguji batin kita bahkan di setiap saat. Di setiap langkah kita yang salah, Tuhan pasti beritahu. Kita harus serius berusaha mencari Tuhan, mengalami Tuhan secara real
bukan hanya karena kita membaca Alkitab, mendengar khotbah, atau kesaksian orang, tetapi karena kita sadar benar-benar membutuhkannya, sehingga kita benar-benar dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Tuhan memberi dirinya bagi kita tanpa batas. Seberapa kita mau dekat, seberapa kita mau lekat, Tuhan sediakan. Namun masalahnya ada pada kita. Perjumpaan demi perjumpaan pasti membangun keintiman, kedekatan, kelekatan dengan Tuhan. Dan kita dapat menemukan frekuensi yang benar. Kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, memiliki dialog dengan Tuhan, sehingga kita dapat menemukan bahasa perjumpaan itu yang masing-masing individu pasti khas, tidak ada yang sama. Tuhan menghargai ketulusan kita. Tuhan menguji batin, apakah kita sungguh mencari Dia atau tidak? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang menguji batin dan hati, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkaulah yang membalaskan segala keadilan-Mu kepadaku. Karena segala masalahku, kuserahkan ke tangan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.